Saya tidak tahu Bu Sri Mulyani kenapa begitu memihak pada DPR. Karena seperti anggaran kemarin, anggaran kendaraan eselon 1 yang tiba-tiba naik dari 800 juta ke 900 juta. Katanya sedang ngirit efisiensi dan sebagainya. Karena kenapa sekarang jor-joran? Belum lagi Pak Prabowo nambah lagi 7 lembaga baru dan sebagainya. Ini antara statement dengan apa yang dilaksanakan ini kayak bumi sama langit. Jadi kayak ngomong kayak apa ya, anak-anak main apa, patok lele gitu kan, mencelat ke sana, mencelat kemari. Kalian sendiri sebagai pemimpin kalau sudah tidak bermoral itu susah kita ngomongnya. Jadi harus hati-hati. Saya sampai sekarang masih salut dan saya menghormati Bu Sri Mulyani. Tapi kalau kayak gini, Anda juga termasuk orang yang ikut salah di dalam itu, Bu. Jadi hati-hati, ya. Ya, kita memang ngasih makan rayap sekarang ini. Rayap itu kan tahu, rayap itu kalau sama bangunan dia pasti merusak dinding, merusak plafon, merusak tiang dan sebagainya. Jadi DPRD ini sama dengan rayap itu. Jadi merusak pondasi bernegara kita. Mereka di situ korupsi semua itu gitu kan. Belum lagi yang lain-lain ya. Eh, kita harus paham juga dari 580 anggota DPR itu, 62% itu atau 360 orang itu pengusaha. Dari 360 orang itu, 262 atau 73% itu mereka punya 1.000 perusahaan. Jadi satu orang rata-rata punya 4 perusahaan. Ya ini kan terjadi pasti konflik of interest pada saat mereka membuat undang-undang, peraturan, atau apa saja yang mereka buat yang kita harapkan dari legislatif itu. Ini tidak bisa dihindari karena mereka punya uang. Belum lagi kalau kita bicara kemiskinan rakyat kita yang 192 juta itu. Itu kan kalau pas pemilu ya dikasih duit 50.000 sampai 100.000 ya nyoblos gitu. Karena mereka kondisinya memang dalam kondisi yang tidak mencukupi gitu. Ini jadi dilema buat kita, jadi apa ya, jadi blunder juga gitu kan. Jadi selama mekanisme partai tidak dirubah, undang-undang pemilu tidak dirubah, ini akan terus ada. Jadi koruptor ini memang kita yang piara gitu. Karena yang rekrut itu kita gitu kan. Yang rekrut mereka itu kan rakyat gitu kan. Sekarang mereka jadi musuhnya kita gitu kan. Ini yang harus dicari way out-nya seperti apa gitu. Butuh waktu atau bagaimana saya tidak tahu lah ya. Reformasi apa yang mau dilakukan dari kawan-kawan yang sedang memikirkan ke sana itu. Tapi bagaimanapun harus ada action yang bisa merubah ini memang. Kalau tidak ya hancur memang. Karena sekarang sudah terasa kan gitu. Pada saat ada demo di seberang sana di DPR, Pak Prabowo juga di istana membagi-bagi 34 bintang Mahaputra dan sejenisnya itu gitu. Ini juga tidak wise menurut saya. Satu ya, bintang Mahaputra dan sejenisnya itu sejak dikeluarkan tahun 1959, itu jumlahnya sampai Pak Jokowi itu ada 278. Jadi satu tahun itu dikeluarkan itu cuma 3,2 buah saja. Kemarin Pak Prabowo sudah mengeluarkan 34 dalam kurun waktu 8 bulan gitu. Jadi diobral sedemikian murah. Itu kalau kita baca ya, nilai dari satu bintang kehormatan itu, orang itu harus betul-betul luar biasa mengkontribusi terhadap negara ini. Contohnya seperti Jenderal Sudirman, Hoshokro Aminoto, Natsir, dan sebagainya, pahlawan-pahlawan yang lain. Nah ini sekarang dibagikan sama AHY, Bahlil. Ini anak kemarin yang baru jabat jadi menteri beberapa bulan, udah gitu Pak Hasim. Hasim ini aja Pak Prabowo cuma ngurusin binatang langka. Masa dapat bintang Mahaputra atau sejenisnya itu. Terus Haji Isam. Haji Isam ini juga nongol baru sebagai pengusaha Kalimantan, ya memang gebrakannya luar biasa. Ini kan menurunkan harga diri Bapak, menurunkan image sebagai kepala negara yang dimaki-maki oleh rakyatnya. Ini kalau dibiarkan, ini tidak baik. Ini dipicu oleh perilaku Bapak sendiri. Karena Bapak nanti gebrak-gebrak meja tapi actionnya nggak ada, ya kan? Mau berantas korupsi, ngurusin koruptor gitu. Ya bayangin kemarin itu ada Burhanuddin Abdullah menerima bintang Adi Prana. Loh, wong koruptor, jelas koruptor, orang tahu semua, pernah dihukum 5 tahun. Masa Bapak tidak sensitif seperti itu? Apa? Yang jelas-jelas itu orang yang tidak ada, ya bangkainya rakyat kok dikasih bintang itu kan.
Luar biasa Bapak ini gitu kan. Sensitif sedikit Pak Prabowo. Anda itu presiden loh. Bukan tukang bakso Pak Prabowo itu. Gitu. Masa kelasnya diturunkan sendiri? Gitu. Kayak Puan. Dapat bintang Mahaputra. Wong dia yang ganjel undang-undang perampasan aset koruptor. Bapak kasih bintang Mahaputra. Ini kan menyakitkan kami sebagai rakyat Indonesia. Jadi hati-hati. Karena pilar program Bapak itu, kalau mau mendapat kredit poin besar dari masyarakat itu, undang-undang perampasan aset itu Pak, digolkan duluan. Kalau tidak bisa ya buat perpu. Karena ini harus bisa ngerem koruptor ini gitu. Kalau mau membasmi itu butuh waktu. Nggak, tapi ngerem saja bisa 50% kan sudah luar biasa gitu. Ya, jadi apa? Taktik dulu lah baru strategi atau bagaimana. Masa Bapak nggak tahu tentang itu gitu. Ya. Jadi kami ini sedang memperhatikan Bapak karena pilar dari pemimpin itu cuma 3 saja sebenarnya Pak. Jujur, pinter, berani. Bapak jujur, saya pertanyakan juga kejujuran Bapak karena dari pidato ke satu ke action yang lain itu tidak sinkron. Pinter, Bapak mungkin ya bisa iya bisa tidak gitu. Kalau berani, mungkin Bapak berani karena bekas Kopassus. Gitu. Kalau pinternya ini tidak maksimal, Bapak sebagai presiden, ya memang gawat kita. Ngitung 21 juta MBG saja Bapak bisa salah, apalagi yang lain-lain. Gitu. Jadi memang kami harus mewaspadai itu semua, karena di pasar ini tambah kisru semua, Pak. Tiap hari itu ada persoalan-persoalan baru yang makan energi masyarakat ini. Ya, itu sampai diaspora dari Denmark, dari mana-mana bersuara begitu lantang itu. Dia prihatin tentang negara ini. Masa Bapak menjadi presiden ke-8, kualitasnya jadi seperti ini Indonesia? Nauzubillah min zalik. Tapi ini masukan Pak Prabowo, Anda sebagai presiden, ingat loh, Bapak tuh presiden ya. Ya begitu saja sementara. Terima kasih. Assalamualaikum.